Oke ya, jadi guru-guru KKR yang terkasih, kita akan membahas sermon pelayan KKR untuk kebaktian Minggu KKR di tanggal 22 September. Kalau kita lihat buku kita itu halaman 120 sampai 122. Adapun yang menjadi bahan Alkitab untuk Minggu tanggal 22 September ini diambil dari kitab Matius 18 ayat 1 sampai 5. Lalu bacaan remaja itu kitab Matius 2 ayat 13 sampai 15. Kita mau baca firman Tuhan dulu dari Matius 18 ayat 1 sampai 5. Matius 18 ayat 1-5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Oke, terima kasih Kak Mel. Sekarang Matius 2 ayat 13 sampai 15. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Ya, terima kasih Kak Bella. Terima kasih buat kita semua. Sekarang kita mau lihat penjelasan dari kitab Matius 18 ayat 1 sampai 5. Ya, kakak guru semua, menjadi yang terbesar atau terhebat di antara yang lain merupakan hal yang sering diperbutkan, ya, termasuk oleh para murid Tuhan Yesus. Ini bisa kita bandingkan nanti dengan tulisan kitab Injil di Sinopsis Markus, baik itu pasal 9 ayat 33 sampai 37 dan juga kitab Lukas 9 ayat 43 sampai 48. Di situ kita bisa melihat bagaimana para murid memperbincangkan tentang siapa yang terbesar dan terhebat, bahkan sampai bertengkar, kan gitu ya. Mereka bersama-sama menantikan kerajaan surga sebenarnya, tetapi berharap mendapat posisi terpenting di dalamnya. Sehingga mereka bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Kerajaan surga yang dimaksudkan Yesus itu tidak sama seperti pikiran para murid tentang kerajaan duniawi yang dipimpin oleh manusia, di mana setiap orang, ya, ini pemahaman duniawi tentang kepemimpinan dunia yang biasanya itu dihormati dan punya kekuasaan untuk memimpin seturut dengan kehendaknya. Sehingga ya wajar para murid pada saat itu berupaya mendapatkannya karena begitulah pemahaman mereka. Pada umumnya seperti itulah. Namun hal ini akhirnya membuat mereka salah memahami tentang kerajaan surga yang sesungguhnya. Karena mereka menganggap pasti ya tidak jauh berbeda gitu ya tentang bagaimana kepemimpinan pada umumnya. Lalu kita lihat akhirnya dengan ya pertengkaran, keributan, salah paham yang terjadi pada saat itu, Yesus memanfaatkan itu untuk menjelaskan tentang makna yang sebenarnya tentang kerajaan surga. Maka kita lihatlah ini yang menjadi teks kita yang akan kita pelajari dan akan kita sampaikan kepada adik-adik kita, yaitu Yesus memulai dengan sebuah perumpamaan. Ya, beginilah ciri khas Tuhan kita Yesus ya, suka sekali memberikan pengajaran dengan perumpamaan. Maka dipanggilnya lah seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata bahwa mendapat bagian di dalam kerajaan surga haruslah bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Jika mereka tidak eh, jika tidak mereka tidak dapat masuk ke dalamnya ya, atau ini agak ribet ya kalimatnya ya. Ya, jika mereka tidak seperti itu ya mereka tidak masuk ke dalamnya. Jadi barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi begitulah firman Tuhan bahwa seperti anak-anak tersebutlah yang akan menjadi penghuni kerajaan surga.
Yang Yesus maksud di sini ya bukan merubah kita orang dewasa ini untuk kembali menjadi anak-anak, bukan seperti itu maksudnya, melainkan untuk menjadi terbesar setiap orang harus merendahkan dirinya, bukan mencari pujian tetapi memuji Tuhan ya. Ini berbeda pastinya ya, bukan mencari pujian tetapi memuji Tuhan. Di hatinya setiap orang harus menyambut Yesus seperti menyambut seorang anak ya, itu juga termasuk bagian dari sikap merendahkan hati. Artinya bahwa kerajaan sorga itu dapat diperoleh jika kita memiliki perasaan yang tulus, tidak ambisius bersaing meraih posisi terbesar, melainkan mengakui ketidakberdayaan kita, lalu kita bertobat, berbuat baik, bahkan kepada anak kecil yang sering kita tidak anggap gitu ya. Itu dia. Maka hal yang perlu kita teladani seperti Yesus memperlakukan anak kecil, dan Yesus tidak menolak mereka, tetapi Yesus menyambut mereka, ya sekalipun anak-anak tersebut dianggap belum mengerti apapun, dan ya pada umumnya orang dewasa itu tidak menganggap keberadaan anak-anak ya pada umumnya, atau bukan tidak menganggap lah kita bilang ya, suka sekali mengesampingkan, menganggap sepele gitulah bahasanya ya. Tetapi kita lihat bagaimana Yesus ya justru memakai anak-anak sebagai sebuah contoh kerendahan hati, ketulusan yang apa adanya, dan tidak termotivasi akan hal-hal yang menyimpang, jujur juga ceria. Maka harapan dari sini semua, dari ilustrasi yang disampaikan atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, setiap kita orang dewasa mau belajar ya dari sikap seorang anak kecil dan memperlakukan mereka dengan baik seperti Yesus menyambut anak-anak. Nah, apa aplikasinya bagi kita, kakak guru semuanya? Ya, baik untukku, buat kamu semuanya. Pertama, kita melihat bagaimana Yesus itu memandang setiap pribadi berharga. Baik orang dewasa, juga anak-anak. Semua berharga. Seperti kepada murid-muridnya, ya, kita lihat bagaimana murid-murid sebenarnya sering sekali melakukan kesalahan, bahkan memiliki pandangan yang keliru tentang kerajaan surga, tapi Yesus tetap mengajarkan mereka dengan tegas dan penuh kasih, ya, supaya mereka mendapatkan arti yang benar dan layak, juga bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan laya merawa bagi laya murkas. Amin gia paksa sie rubatika pi ajar-ajarei ketidakpahaman mereka tentang kerajaan surga ya. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bagaimana Yesus memandang anak kecil sama layaknya dengan kita orang dewasa untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Bahkan Yesus meminta murid-murid agar memiliki hati seperti anak kecil dan menyambut dan memperlakukan anak kecil dengan tulus seperti yang dilakukan Tuhan kepada mereka. Lalu yang ketiga, seorang dewasa harus mengasihi anak-anak. Ya, jadi ini juga boleh menjadi pesan buat kita semua, sebab itulah yang Tuhan Yesus ajarkan dan yang Tuhan Yesus lakukan. Dia telah berikan teladan itu kepada kita. Mereka adalah pelindung bagi anak-anak yang harus mengajarkan tentang kasih Allah. Maksudnya di sini adalah orang-orang dewasa ya, harus menjadi pelindung bagi anak-anak dan juga harus ya kita punya tanggung jawab terbeban seperti kakak guru ini semuanya ya, yang senantiasa ya di tengah-tengah banyaknya kesibukan, aktivitas, kalian sudah dipercayakan untuk menjadi guru KKR, maka kalian bertanggung jawab untuk mengajarkan tentang kasih Allah itu kepada adik-adik kita. Apalagi kita sama-sama tahu anak kecil itu punya keterbatasan ya, termasuk melindungi dirinya sendiri. Sehingga Yesus mengajarkan sikap yang seharusnya dilakukan oleh kita orang-orang percaya, ya bagaimana harus bersikap kepada anak-anak khususnya. Dan ini merupakan bagian dari perintah Yesus dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau masuk ya kakak guru ke kelas-kelas. Jadi seperti biasa kami bagi dua. Pertama itu kelas balita dan anak kecil. Temanya itu tentang melindungi diri. Ada ayat hafalan Amsal 13 ayat 16. Lalu ada pilihan lagu, tawaran juga dari kami. Pertama, aku istimewa. Lalu sentuhan boleh. Yesus sayang padaku. Nah, nanti di sini, ya. Oh, ya. Nanti di sini ya. Ada video. Kami nggak perlu buka nanti videonya ini, kamu buka aja sendiri. Tapi ini bicara tentang bagaimana menghargai anak-anak ya, dan mengajarkan anak-anak supaya mana sentuhan yang boleh dan yang tidak boleh dia terima dari orang lain
Ya, semua nanti videonya isinya rata-rata begitu, walaupun nanti beda-beda ini videonya ya. Nanti coba kakak guru, apakah boleh kamu fasilitasi nanti ya di kelas masing-masing. Kalaupun nanti seandainya tidak bisa, kamu boleh yang sebagai alat peraganya, gitu ya. Kamu kakak gurunya yang jadi alat peraganya, kamu yang menceritakan tentang video itu, gitu dia ya. Nah, kalau nanti di kelas anak balita, ya otomatis ya singkat, ini singkat nanti berapa menit cuma, lalu ajak mereka kembali mengulangi, ya, mengulangi apa yang mereka tonton atau apa tadi yang kamu sampaikan, ya, khususnya tentang bagaimana mereka melindungi diri mereka seperti tema ya, seperti tema sampaikan melindungi diri kita, mana yang boleh disentuh dan mana yang tidak boleh disentuh, gitu ya. Tanda kita menghargai anak-anak, tanda dia itu berharga. Lalu di kelas anak kecil itu sudah bisa kamu tanya mereka, gitu ya, kamu tanya mereka tentang apa tadi yang diceritakan di video kita. Nah, setelah itu, ajak anak-anak membaca Alkitab. Lalu jelaskan sesuai dengan tadi beberapa bagian boleh kamu teruskan kepada anak-anak kita sesuai dengan bahasa masing-masing bahwa begitulah anak-anak sangat dijaga oleh Tuhan Yesus, sangat disayangi oleh Tuhan Yesus, bahwa anak-anak itu ibarat sebagai penghuni kerajaan surga. Jadi berharga sekali anak-anak, maka selaku anak-anak, kita juga harus menghargai diri kita, menjaga diri kita, dan melindungi diri kita seperti tema sampaikan kepada kita. Nah, lihat di sini ya, penjelasan tambahan bahwa Tuhan Yesus menginginkan setiap anak-anak masuk ke dalam kerajaan surga. Yang sudah dewasa juga anak-anak semua Tuhan inginkan kan gitu. Makanya dia memberikan keselamatan bagi kita. Karena itu setiap kita harus berbuat yang baik seperti perintah Tuhan. Tetapi memang tidak kita pungkiri ya, kita sampaikan ke anak-anak bahwa banyak sekali orang yang tidak taat dan tidak mau berbuat baik seperti firman Tuhan. Mereka suka berbuat jahat. Itu tidak baik dan tidak boleh ditiru. Apalagi kalau berbuat jahat kepada anak kecil gitu ya. Lalu setelah itu katakan bahwa karena kita berharga, Tuhan sangat mengasihi kita, bahkan Tuhan mengatakan kita ini adalah penghuni-penghuni kerajaan surga, maka karena itu kita juga harus selalu melindungi diri kita. Ya, kita tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh menyakiti orang lain, demikian juga sebaliknya. Jangan izinkan orang menyakiti kita atau berbuat jahat kepada kita. Dan ini sebenarnya sambungan dari tema minggu lalu ya, kakak guru ya, bagaimana zaman sekarang kita melihat banyak sekali anak-anak yang mengalami kekerasan dalam kehidupan mereka. Maka untuk itu, pertama, jaga diri, kan gitu ya, lindungi diri. Jangan sampai ada orang yang menyakiti kita karena kita berharga. Itu diulang-ulangi ya kepada adik-adik kita. Kita berharga. Kita ini adalah ibarat penghuni-penghuni kerajaan surga. Kristus menyambut kita. Maka karena itu lindungilah diri kita seperti Kristus melindungi kita yang sangat mengasihi kita. Maka tambah dari itu kita juga harus saling menjaga dan mengasihi. Kan gitu ya. Jadi anak-anak juga bisa berbuat seperti yang orang dewasa lakukan dalam artian hal-hal yang baik ya. Maka dari itu, apa tadi yang menjadi isi video atau cerita yang disampaikan oleh kakak guru dan juga firman Tuhan yang disampaikan bahwa kita harus selalu melindungi diri kita dari orang yang berlaku tidak baik bagi kehidupan kita. Jadi, mari kita teladani bagaimana Yesus dalam kehidupan kita. Nah, kalaupun ya, kan nanti videonya itu ada kisah tentang mana yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh disentuh, kan gitu ya. Itu nanti isinya pada umumnya, intinya. Maka kita harus sampaikan juga kepada adik-adik, jadi kita dalam artian bukakanlah ya kepada adik-adik bagaimana cara melindungi diri seandainya kalau ada orang yang berlaku jahat kepada kita. Baik misalnya membuli kita, kan gitu ya, kata-kata yang kasar, kata-kata yang mungkin membuat kita terganggu karena dia bilang misalnya pendek, pesek dan segala macam kan gitu ya, atau pelecehan, dia menyentuh badan kita dan sebagainya dan termasuk perundungan ya. Dan kalau itu membuat kita tidak nyaman, membuat kita sedih, marah atau merasa jijik ya, bahkan kepada diri sendiri, karena ada yang menyentuh kita atau ada yang menyakiti kita atau menyuruh kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka
ajari adik-adik itu untuk melindungi dirinya, kan gitu ya. Bagaimana cara kita melindungi diri? Pertama, kita harus jadi pribadi yang suka berdoa. Ya, bagaimana cara melindungi diri? Mau beraktivitas, mau ngapa-ngapain, berdoa dulu, gitu ya. Sebelum keluar rumah, berdoa dulu, mohon pertolongan Tuhan, gitu dia. Supaya saat kita melakukan apapun, kita melakukan yang benar, kan gitu dia. Maka yang kedua, jangan mau mendekat kepada orang yang membuatmu tidak aman dan nyaman. Ya, kalau sudah tahu ada misalnya itu teman kita suka ganggu, atau ada orang yang lain yang suka ganggu, kan gitu ya, maupun orang dewasa yang suka ganggu, kalau itu tidak nyaman, harus ditinggalkan. Atau berani bilang tidak, atau lari, atau berteriak. Ya, lindungi diri kita, kan gitu. Lalu yang ketiga, jangan takut mengungkapkan apa yang terjadi. Tidak perlu malu atau takut, kalaupun diancam, dipaksa diam, katakan kepada orang yang kamu percaya, termasuk orang tua ya, mama papa pastinya ya. Kadang-kadang kan gitu ya, dia takut, karena tadi itu yang nggak benar terjadi, dia takut, dia disakiti, dia dirundung, mungkin dibully, mungkin dilecehkan, dia takut mengatakan kepada orang tua. Ayo kakak guru ajari anak-anak di hari Minggu ini supaya tidak takut untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Paling tidak kepada kedua orang tuanya, kan gitu ya. Harus jujur, harus berani. Kalau kamu disakiti, kalau kamu dijelek-jelekkan, kalau kamu dibully, kalau kamu dilecehkan, kasih tahu. Kalau ada orang yang nggak bikin benar sama kamu, ceritakan sama orang tua kamu, gitu ya. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan kita tidak berkenan kepada sikap orang jahat. Karena itu jangan berlaku jahat dan mintalah Tuhan untuk menolong kita melindungi diri. Lalu setelah itu tutup dengan nyanyian Yesus sayang padaku. Nah, itu untuk anak balita dan anak kecil. Kelas tanggung dan remaja, melindungi diri dari kekerasan. Ini menjadi tema. Lalu di remaja ada bacaannya Matius 2, 13-15. Lalu ada lagu pilihan Aku Istimewa dan juga KEE Ula Kambiar. Ini sama ya. Ini kami nggak perlu jelaskan lagi. Ini sama. Ya, alurnya, sistematikanya sama. Di sini ya tambahannya bacaan remaja. Dijelaskan tadi bahwa bagaimana Yesus telah lahir, ya. Lalu ada orang-orang Majus dari timur datang menjumpai Yesus. Lalu mereka pulang kembali ke negerinya, lalu melalui jalan yang menjauh dari Herodes sesuai dengan peringatan dan tuntunan malaikat Tuhan. Tadi kan itu kisahnya ya. Di situ kita melihat di saat itu malaikat Tuhan datang melalui mimpi Yusuf, ya. Itu tadi dijelaskan di teks agar pergi bersama Yesus dan Maria lari ke Mesir dan menetap di sana untuk sementara waktu. Karena pada saat itu memang Herodes sedang mencari anak yang diduga lahir sebagai raja. Dan akhirnya apa yang terjadi? Semua anak-anak laki-laki pada saat itu jadi korban ya. Semua anak-anak harus dibunuh kan gitu dia. Maka bisa kita lihat bagaimana Herodes itu berlaku jahat ya, melawan kehendak Tuhan, bahkan berlaku jahat kepada anak-anak kan gitu ya. Namun kita lihat bagaimana Yusuf sebagai bapak Yesus sangat mengasihi anaknya yang masih begitu kecil. Dia mau dengar-dengaran firman Tuhan dari mimpi yang dia terima pada saat itu, lalu segera melakukannya dengan berangkat kan gitu ya, meninggalkan tempatnya pada saat itu. Dan kita lihat bagaimana pada saat itu mereka harus sementara waktu menetap di Mesir hingga Herodes mati. Dan setelah itu barulah keadaan kondusif, keadaan aman, maka tergenapilah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kan gitu dia, bahwa begitulah Tuhan merancangkan keselamatan bagi kita dan perlindungan bagi kita. Maka karena itu, seperti yang disampaikan di awal tadi ya, ini intinya ya, berdoalah senantiasa. Itu perlindungan pertama yang bisa kita lakukan. Berdoalah setiap saat, minta kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat, yang ingin melukai kita, yang ingin menjebak kita, yang ingin menghancurkan kita, yang ingin merusak atau menyakiti kita. Berdoalah gitu ya. Jadi itu pertama sekali. Tambah dari itu sudah tadi kami jelaskan juga di anak kecil. Jadi begitu kakak guru yang boleh kami tambahi sesuai dengan apa menjadi bahan kita dan juga tema kita di tanggal 22 September ini. Selamat bersiap, Tuhan memberkati.